untuk melakukan analisis data, ya, analisis data hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Jadi ini kita lihat, nah seperti kita tahu bahwa saat ini di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa karakteristik dalam hal penilaian pada kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan kurikulum 2013? Silakan. Ada asesmen apa sebelum? Ya, silakan Ani. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada asesmen di awal, itu namanya asesmen diagnostik. Nah, diagnostik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diagnostik non kognitif. Artinya di sini kita akan mengukur tingkat kesiapan belajar siswa sebelum dimulainya proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui dari mana kesiapan materi yang dimiliki oleh siswa di awal. Nah, kemudian di proses pembelajaran ada nanti lagi namanya asesmen formatif. Nah, di akhir semester atau yang dulunya di kurikulum 2013 itu kita kenal dengan ulangan harian, itu dikenal dengan asesmen sumatif. Nah, itu yang saya tahu. Di akhir sebelum selama sudah asesmen as learning, for learning, dan over learning. Ya, jadi kita tahu bahwa penilaian pembelajaran itu dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah, ya, dan sesudah pembelajaran. Sehingga dari hasil penilaian pembelajaran ini bisa kita tindak lanjuti, ya, sebagai guru kita bisa menindak lanjuti hasil-hasil penilaian, ya, baik hasil penilaian yang kognitif maupun yang non kognitif, ya. Yang kognitif ini tentu dan juga non kognitif tentu kita harus mengembangkan instrumen, ya, kita harus mengembangkan alat ukur, ya, yang dibuat oleh guru yang harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas, ya. Jadi setiap instrumen itu harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Saat ini kita sudah bisa menggunakan bermacam-macam aplikasi, ya, tidak hanya manual untuk melakukan analisis data ini, karena ini cukup membantu guru karena kita sudah bisa memanfaatkan teknologi. Mulai dari yang sederhana kita bisa mengolah hasil penelitian ini menggunakan Excel, ya, yang sederhana, yang Anates, ya, berbasis Excel, dan atau kita menggunakan program aplikasi ketika kita berhadapan dengan sampel yang lebih besar, ya. Nah, itu salah satunya kita akan melihat bagaimana kita akan melakukan analisis data. Itu kita salah satunya kita bisa menggunakan RAS model, ya. RAS model ini berdasarkan dengan aplikasi, ada dua aplikasi yang terintegrasi dengan RAS model. Ini yang pertama adalah Winstep, ya, Winstep, dan yang kedua adalah Facet, ya. Nah, program aplikasi ini ada yang trial gratis, ya, gratis, ada yang berbayar, ya, ada yang berbayar. Nah, tentu kalau kita untuk latihan, kita untuk belajar di dalam melakukan membuat soal, menganalisis soal yang valid, itu kita bisa menggunakan yang trial. Yang trial itu 30 sampai 50 responden, ya. Kalau yang berbayar ini sampai 50.000. Nah, jadi untuk kajian-kajian asesmen untuk kebijakan, nah itu kita bisa menggunakan software yang original. Kita lanjut, ya. Jadi kalau kita lihat data yang akan kita kumpulkan selama pengumpulan itu kan ada yang bersifat ini dikotomi, ya, ada data yang dikotomi. Nah, apa contohnya data yang dikotomi? Karena hanya ada dua. Di biologi kita kan juga kalau melakukan identifikasi, klasifikasi makhluk hidup, kita menggunakan kunci dikotomi karena kita hanya menggunakan dua. Kalau dua data dikotomi, ini contohnya apa? Iya atau tidak, ya. Yang iya kita kasih skornya 1, yang tidak 0, ya. Itu adalah data yang politomi, ya. Kemudian
5 misalnya ABCD, jawaban siswa kan tetap memilih 1 ya. Jadi skor yang 1 itu yang betul nanti kita kasih 1, yang tidak 0 ya. Nah ini bisa kita lakukan. Kemudian data yang politomi. Apa contoh data yang politomi ketika kita menggunakan apa instrumen yang kita pakai? Angket ya, bertingkat ya, dia bertingkat. Bisa skala Likert-nya kita bisa menggunakan skala 1, 2, 3, 4. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau kita mau pakai politomi yang skala penilaian 1 sampai 10 juga bisa ya. Jadi itu termasuk ke dalam data politomi. Nah, selanjutnya di dalam pembelajaran, di dalam asesmen kita kan selalu berhubungan juga dengan penilaian ketika kita memberikan penilaian dalam bentuk panel. Yang kita nilai 1 orang, mungkin yang saya nilai Maman, tapi teman-teman sekelas akan memberikan penilaian ke Maman. Artinya kemarin kan kita sudah latihan ya bagaimana kita menilai sejawat. Ya, contohnya penilaian sejawat itu data kita adalah multiletter karena objek yang akan kita ukur itu 1, tapi yang akan mengukurnya ada beberapa orang. Nah, itulah yang kita lihat seberapa besar ke-5 orang yang akan memberikan penilaian ini kepada satu objek ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan penelitian, ini contohnya kita ketika menilai apa? Menilai apa? Produk kan? Produk. Nah, produk kan yang dibuat oleh mahasiswa, produk bikin LKPD, bikin modul. Nah, itu kan akan divalidasi oleh 4 validator. Nah, biasanya kan kita hanya melihat validator ini kita katakan sangat valid. Nah, kita hanya berdasarkan itu. Nah, ini juga kita bisa analisis yang hasilnya akan lebih akurat kalau kita menggunakan program FASET. Ya, kita bisa menggunakan FASET. Jadi nampak bagaimana ketika Dina menilai Maman dengan menilai Mary, dia harus tetap konsisten, harus tetap reliable. Jadi tidak subjektif. Ya, misalnya lah kalau kita jadi guru, dia nak kesayangan, tahu bagus saja lah nilainya misalnya ya. Nah, itu kan menjadikannya tidak objektif. Karena kita tahu prinsip penilaian itu harus objektif. Nah, jadi dengan ini kita bisa melakukan menggunakan program FASET ya, sehingga semakin banyak data yang kita buat itu kita bisa menganalisisnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kita kaitkan. Ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Ini penelitiannya kita mengembangkan instrumennya, ada berupa inventory ya untuk mengukur tingkat pengetahuan dari bagaimana guru penggerak itu melaksanakan pembelajarannya ya. Nah, ini kita tetap ya di dalam instrumen, jadi tentu harus ada identitas, ada yang lain, baru kita masuk kepada yang sudah kita persiapkan ya. Jadi kita tadi melihat bagaimana guru penggerak itu melaksanakan perannya. Nah, ini kita tidak membuat dalam bentuk dikotomi dan kita juga tidak membuatnya dalam kita membuat dalam politomi, tetapi setiap option jawaban akan ada nilainya ya, akan ada nilainya. Nah, ini dia ini yang kita lihat, jadi ada skornya ya. Ini yang biasanya sering dipakai pada tes kepribadian ya. Tes kepribadian itu menggunakan dalam psikometri menggunakan ini data politomi ya. Nah, ini yang tadi kita mau melihat asesmen menggunakan asesmen non kognitif yang gaya belajar. Kita mau lihat gaya belajar mahasiswa ini visualkah, auditorikah, atau kinestetik. Nah, sehingga kita bisa memetakan, kita bisa melakukan analisis kebutuhan apa yang cocok strategi pembelajaran yang kita kembangkan, yang akan kita laksanakan. Nah, ini yang tadi yang saya katakan,
ternyata dicoba dibuat pakai skala Likert 1 sampai 5, nggak mau dia masuk karena pertanyaannya itu nggak sesuai. Nah, jadi dibuat dengan dikotomi, ya, dibuat dengan dikotomi. Ya, ini ada indikatornya, mengembangkan menetapkan penampilan, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Sulit ya, memang kalau kita bikin sampai 5 ya, karena banyak nanti deskriptornya. Nah, tapi ini akhirnya dibuat 2, mau dia bisa dia masuk ya, teliti hingga detail. Nah, coba kita lihat pertanyaannya ya, kita lihat pertanyaannya. Nah, ini yang visual, kita mau identifikasi daya belajar siswa kita berapa persen yang visual ya. Nah, sebelum melaksanakan presentasi pada materi perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik, Ananda akan memastikan penampilan dan pakaian Anda. Dia gini-gini dulu, mungkin sebentar dia ke depan, atau dia cek-cek dulu apanya, ya. Nah, kan dia mengkondisikan ke diri dia sendiri, ya, siswa mengkondisikan. Kemudian tidak terlalu mempedulikan penampilan, ya, tidak terlalu mempedulikan penampilan. Yang penting pemahaman, yang penting saya paham, yang penting saya bisa bicara. Ada siswa yang memiliki style yang seperti itu. Nah, jadi yang lebih cocoknya yang 2, karena siswa tidak banyak pilihan. Nanti kalau dia banyak pilihan 5, malah bingung, malah asal-asal jawab dia kan. Nah, setuju. Nah, jadi dia hanya ada dihadapkan hanya pada 2 pilihan. Mana yang paling sesuai dengan kondisi dirinya dan bagaimana yang sepatutnya, ya kan? Karena yang akan kita kasih skor 1 tentu yang sepatutnya seperti apa. Ya, kalau akan presentasi itu sebaiknya seperti apa kan gitu. Jadi nanti skornya itu ada 1, 0, 1, 0. Nah, jadi ini. Kemudian untuk yang visual, demikian juga untuk yang auditori juga seperti itu. Ya, dia suka mendengarkan sambil mendengar musik, atau kalau dia terganggu kawan-kawannya berisik atau seperti apa ya. Ada yang sambil belajar suka gerak-gerakkan kaki atau apa, itu kan kita mau melihat learning style dari siswa kita. Jadi potensi-potensi inilah yang akan kita analisis, yang akan kita tindak lanjuti. Apa yang akan kita lakukan? Dan balik lagi kita ke yang politomi ya. Ini yang politomi yang nanti akan kita diskusikan ya. Nanti silakan yang akan mempresentasikan contoh instrumen yang sudah dikembangkan. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita lakukan analisis ini dengan manual, ya tentu akan lama prosesnya ya, analisis lagi. Hasil analisis kita itu kan nanti juga sangat terbatas. Nah, jadi kita sangat terbantu dengan WinStep ini, ya, WinStep, karena data yang akan kita dapatkan itu sangat bervariasi dia. Ya, kita bisa melihat tabel yang ditampilkan ini ya, dari data ini berapa yang paling setuju, ya bagaimana yang tidak setuju, sudah ada distribusinya semua. Nah, ini kan tidak ketemu kalau kita pakai anates, tidak ketemu ya, tidak ketemu dia kita bawa pada anates. Jadi sehingga analisisnya lebih tajam, dan inilah yang biasanya diminta oleh jurnal-jurnal berreputasi. Ya, analisisnya itu tajam, ya, analisisnya tajam, dikaitkan dengan teori. Ya, jadi dengan kadang-kadang kita lihat hasil penelitian kok grafiknya kok bagus ya, gambarnya kok bagus. Nah, itu yang dikatakan dari ini. Jadi nanti bisa kita lihat. Nah, jadi ini ada keterangannya, nanti ada ringkasannya. Sama, kenapa kan juga ada bisa seperti ini. Nah, jadi idealnya kalau nanti untuk tesis ada soal, paling tidak analisis juga ada soalnya, supaya bisa lebih kaya ya hasil penelitiannya. Ada pakai tes mungkin, analisis kendak pun mungkin nanti lomba validasinya pakai model ini, karena kita tidak fokus pada pengembangan, kecuali kita fokus pada pengembangan instrumen validasi. Mungkin judul tesisnya pengembangan instrumen validasi, betul ya, kita harus kita lakukan, harus menggunakan ini ya. Jadi ini datanya, dan data ini tidak akan punya makna kalau kita tidak terjemahkan ya, kita tidak terjemahkan. Nah, jadi sebetulnya
kita itu banyak pemandu kita. Ada programnya juga, ada bukunya ya. Kalau ini aplikasi pemodelan anak. Jadi kita bisa belajar step by step. Kita bisa belajar mandiri ya. Kita bisa belajar mandiri menggunakan langkah-langkah. Nah, tapi syaratnya itu harus tekun. Ya harus tekun. Nggak bisa buru, nggak bisa mau cepat-cepat selesai. Nah, kalau untuk soal juga ini sudah ada juga ya bukunya ya. Teknis penyusunan soal, kita akan melihat opsinya yang seperti apa. Nah, jadi sebetulnya banyak. Nah, kalau kita akan menghasilkan model, kita nanti bisa pakai laser, pakai apa? Ini ya, pakai sel ya, pakai sel. Nah, ini lebih akan lagi lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau kita minimal yang dasar-dasarnya bisa kita gunakan. Itu kira-kira materi kita. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak buku-buku sumber belajar ya, tadi yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini hanya beberapa, silakan Anda eksplorasi lagi. Mudah-mudahan kita bisa untuk menghasilkan ya karya-karya yang kita lakukan dari hasil penelitian kita yang bisa dimanfaatkan ya, karena di perguruan tinggi itu sekarang ini disebut dengan IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi hasil karya dosen itu harus bisa dimanfaatkan di sekolah. Jadi kita bisa bikin buku, diedarkan di sekolah, itu sangat-sangat penting. Nah, saya sudah lewat bantu Bapak Ibu bikin buku Nanda Kita, buku pelajaran IPA dan diterbitkan sudah dari SDM. Kemudian Pak Donizar, ya Pak Donizar, terus kemudian Bapak dari bikin buku juga. Jadi saya bantu untuk mengedit. Nah, jadi nanti mahasiswa juga seperti itu. Ya, jadi tidak hanya tesis, tidak hanya publikasi, tapi outcome-nya juga ya, dampak dari penelitian yang sudah kita lakukan. Dan tentu saja kita harapkan berkontribusi untuk peningkatan pendidikan. Jadi mulai aja dari yang kecil-kecil, masa muluk-muluk jauh-jauh kemana, mulai aja dari yang kita sudah kerjakan. Baik, itu saja. Nanti selanjutnya kita akan diskusi ya, kita akan diskusi. Silakan nanti kelompok yang sudah mempersiapkan. Baik, yang terhormat Ibu Profesor Dr. MP Suryawati MPD selaku dosen pemangku mata kuliah asesmen. Kemudian baik, kami di sini akan coba disampaikan oleh Pak Nurul mengenai asesmen instrumen penilaian non-tes, di mana mengenai angket respon siswa terhadap modul. Nah, nanti ada beberapa aspek yang akan ditampilkan oleh saudara Kak Nurul, itu mengenai aspek tampilan, kemudian aspek manfaat, dan kemudian aspek materi. Baik, penyampaian instrumen non-tes yang akan disampaikan oleh Kak Nurul, kepada Kak Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Evi Suryawati selaku dosen pengampu dalam mata kuliah asesmen ini, dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini dalam perkuliahan asesmen. Saya hari ini akan mencoba mempresentasikan mengenai instrumen non-tes angket respon terhadap produk yaitu berupa e-modul berbasis sistem PGBL pada materi sistem peredaran darah. Nah, di mana angket respon ini nantinya akan diberikan kepada siswa setelah siswa merasakan menggunakan daripada produk yang sudah dibuat oleh peneliti, seperti itu. Untuk struktur angketnya itu bisa dilihat di atas, itu ada judulnya, kemudian ini ada identitas daripada judul produk, kemudian pembuatnya, kemudian ini untuk struktur selanjutnya ada petunjuk pengisian, selanjutnya ini ada aspek-aspeknya sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada aspek tersebut untuk bisa dijawab oleh siswa tersebut. Nah, untuk yang pertama ini bisa dilihat untuk aspek tampilan. Ini saya fokus kepada tampilan bagaimana navigasi daripada modul tersebut, kemudian bagaimana desain, segi desainnya, kemudian fokus dengan layout dan fontnya, dan juga untuk kualitas, karena ini adalah sebuah modul, jadi di dalamnya itu terdapat foto-foto atau
gambar dan juga video yang berkaitan dengan materi pada modul tersebut. Kemudian untuk materi di sini ada tentang konsep-konsep ilustrasinya, itu isinya fokus kemana. Kemudian menanyakan apa respon siswa jika dia tidak memahami materi. Ini adalah untuk bagaimana dia melihat bagaimana respon dia terhadap suatu materi yang tidak dia pahami, sehingga kita bisa melihat bagaimana efektivitas atau manfaat dari modul tersebut. Itu saja untuk contoh ya. Nanti boleh kita diskusikan bersama jika ada teman-teman yang ingin lebih menanyakan fokus kepada isi pertanyaan dari aspek tampilan ataupun materi dan juga dari manfaat. Kepada Kak Nurul atas penyajiannya mengenai instrumen penilaian non-tes mengenai angket respon siswa. Jadi kepada audien, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai angket yang sudah ditampilkan oleh saudari Kak Nurul mengenai beberapa aspek, mulai dari aspek tampilan, kemudian materi, dan aspek kemanfaatan dari e-modul. Kepada audien, silahkan. Tadi kan dari awal dulu ya, dari depan itu mengenai ada judul produk. Menurut saya itu untuk judul produk itu terlalu panjang karena kan langsung di produk di covernya. Jadi kalau bisa langsung menuju ke materinya saja. Jadi modul materi sistem peredaran darah udah habis sampai di sana saja, nggak usah dipanjang-panjang lagi. Tapi nanti dipisahkan atau dalam satu evaluasi gitu. Oh, kalau untuk instrumen soal, Iya kan itu kan nanti kan mereka mengerjakan soal tuh. Kita meletakkan soalnya yang berpikir kritis dengan keterampilan berproses sains itu dalam satu evaluasi. tidak. Kalau untuk soal yang berpikir kritis di dalam pembelajaran itu ada diselipkan. Jadi misalkan ada penayangan video, kemudian siswa untuk menganalisis video tersebut seperti itu. Nanti di akhir baru ada penilaian sumatif juga seperti itu. Jadi bisa kita ukur dari prosesnya tadi. Seperti pembelajaran kurikulum merdeka kan dalam prosesnya itu ada disitulah nanti kita bisa melihat soal-soal kita seperti itu untuk dijawab oleh siswa. Sedangkan yang untuk keterampilan proses kita bisa lihat dari kegiatan-kegiatan praktikum nantinya. Ada nanti di dalam peredaran darah ini ada praktikum untuk pengecekan golongan darah, kemudian untuk yang STEM-nya sendiri nanti ada membuat sajian ekstrak yang digunakan untuk solusi dalam penurunan daripada kolesterol. Kita sudah melihat presentasi dari kelompok Nurul dan kawan-kawan dan sudah ada juga pertanyaan. Silakan membahas dan menangkap untuk menyimpulkan hasil dari ini laporannya. Silakan. Tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan angket respon terhadap produk yang dicontohkan tadi adalah e-modul, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu pertama aspek tampilan. Aspek tampilan itu meliputi navigasi, desain, layout, font, dan kualitas dari e-modul. Adapun untuk aspek materi yang menjadi perhatian adalah respon siswa jika tidak memahami materi dan respon siswa mengenai soal-soal yang terdapat di dalam e-modul tersebut. Yang ketiga adalah aspek kebermanfaatan, yaitu bagaimana respon siswa merasakan manfaat dari penggunaan e-modul. Terlebih yang digarisbawahi tadi ada juga bagaimana rekomendasinya ketika modul itu akan digunakan oleh orang lain. Nah, adapun tadi ada beberapa pertanyaan dari tanggapan dari kelompok yang lain mengenai judul angket. Jadi komposisi dalam tadi harus memperhatikan komposisi, artinya tidak mengulang kalimat yang sama seperti materi yang sudah disampaikan di produk, tidak lagi di identitas dituliskan lagi materi tersebut. Terus yang dapat kami tanggapi juga tadi dalam hal penskoran, artinya penskoran ini bisa soalnya kita acak ataupun kita tampilkan secara berurutan yang kuncinya tetap disimpan oleh peneliti tersebut. Itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan terkait dengan instrumen tes dari
semua Bu, itu soalnya gitu. Jadi sehingga dikhawatirkan ketika siswa membaca ini dia sudah tahu mengambil posisi yang apakah yang pertama yang paling tinggi skornya dilihatnya karena pernyataannya positif mungkin, atau di sebaliknya, sehingga nanti siswa tidak lagi membaca lebih lanjut, dia hanya melihat di posisi sehingga dibandingkan sesuai dengan urutan di awal. Jadi asalnya alangkah baik memang diputar aja sehingga siswa betul-betul membaca isi dari angket yang kita sebar. Sudah kita diskusikan, sudah kita lakukan apa aksi-aksi nyata ya yang sudah saudara kerjakan. Nah untuk itu sebelum kita akhiri perkuliahan ini, kita akan lakukan tindak lanjut ya, bahwa apa yang harus saudara tindak lanjuti ya tentu saja tadi memperbaiki lagi ya instrumen yang sudah dibuat, dan sebelum ini baik yang tes ya, yang tes melakukan analisis gitu soalnya, kemudian bahan pengecot ya, kemudian tingkat kesukaan. Nah kalau yang ini tidak lanjutnya adalah lakukan validitas isi ya, validitas isi konstruk dari instrumen non tes. Nah sebaiknya yang dikembangkan berkaitan dengan rencana tesis supaya lebih nyambung dia ya, supaya kerjaan kita sudah ada langkah-langkahnya ya. Jadi kita tidak mundur lagi nanti ke belakang waktu semester depan. Nah jadi kita telaah, nah kemudian lakukan analisis ya, analisisnya secara deskriptif, apa maknanya dari data, lakukan kajian yang mendalam untuk melakukan analisisnya, dan juga kita sangat perlu menganalisisnya dengan inferensi. Analisis inferensi ini kita memerlukan aplikasi ya, kita menggunakan software aplikasi ya, supaya nanti hasilnya bisa lebih tajam. Nah hasil analisisnya Anda buat dalam bentuk makalah. Jadi itu perkuliahan kita hari ini ya, silakan gunakan sebanyak-banyaknya referensi, hasil-hasil penelitian yang berkaitan. Kuncinya adalah banyak membaca ya, banyak membaca dan mencari hal-hal baik dari apa yang kita baca. Nah, ini apa plusnya, ini apa minusnya ya. Nah, jadi untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Hari ini hari Kesatuan Pancasila ya, kita tetap mengisi perkuliahan ya, jadi dalam bentuk lain ya, kita dalam bentuk lain, tidak hanya upacara, yang penting kita tetap berjiwa Pancasila ya. Apalagi kita akan mengembangkan instrumen proyek untuk penguatan profil pelajar